Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatihi. Allah ya'ala al-jannah wal jannah wa ta'ala wa sallallahu جعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Sampai apa kita? Hah? Sampai apa? Udah masuk hukum akli. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang awalu wajibin. Ya. Pertama yang diwajibkan kepada orang Islam yaitu mengenal Allah dengan yakin. Caranya bisa yakin dengan menggunakan dalil yang mengantarkan kita yakin kepada ketuhanannya Allah dan yang mengantarkan kita yakin pada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para nabi. Kita yakin seyakin-yakinnya Allah itu Tuhan karena kita mengenal, mengetahui sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengakui yakin seyakin-yakinnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah karena kita mengenali sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang datang ke sini ngaku sebagai Pak Jokowi, Anda percaya enggak? Yang menunjukkan dia itu Jokowi atau bukan Jokowi apa? Hah? Sifatnya, itu kan? Hah? Sifat-sifatnya itu menunjukkan keadaan dirinya.
Kalau sifat-sifatnya nggak sesuai dengan sifat Pak Jokowi, ya kamu mengatakan ini palsu ini mah, bukan Pak Jokowi ini mah. Pak Jokowi nggak begini sifatnya, gitu. Nah, kamu yakin Allah itu Tuhan bagaimana? Ya karena sifat-sifat Allah. Yang lain selain Allah tidak dijumpai pada diri mereka sifat-sifat ketuhanan, gitu loh. Dan sifat ketuhanan hanya kita jumpai pada dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita yakin, seyakin-yakinnya kalau Allah itu adalah Tuhan. Nah, begitu pula kita yakin seyakin-yakinnya kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Walaupun ada yang lain yang ngaku Nabi, saya Nabi, kita nggak akan percaya. Kenapa? Karena nggak kita jumpai pada diri mereka sifat Nabi, gitu loh. Kalau kita jumpai pada diri mereka sifat Nabi, ya kita akan ngomong kamu Nabi. Seperti siapa? Umpamanya datang lagi kepada kamu Nabi Isa. Hah? Masa kamu mau ngomong ini mah bukan Nabi? Ya Nabi, masa nggak dikakui Nabi? Ya. Sekarang kita kan nggak kedatangan Nabi lagi kecuali nanti datangnya Nabi Isa. Ketika Nabi Isa datang dan kamu menjumpai sifat-sifat kenabian pada diri Nabi Isa, ya kamu harus mengakui ini Nabi. Nggak bisa kamu ngomong ini mah bukan Nabi nih, Nabi saya mah lagi Muhammad doang. Oh, nggak bisa begitu. Jadi kita mau mengakui seseorang itu Nabi karena kita mengenali sifat-sifat kenabian. Kita mengakui Allah Tuhan karena kamu mengenali sifat-sifat ketuhanan. Makanya belajar sifat Allah, belajar ngaji sifat Tuhan, belajar ngaji sifat Nabi, biar kamu kenal. Yang ngobrol siapa di situ tuh? Yang ngobrol siapa itu? Pulang. Siapa yang ngobrol? Pulang. Ngobrol ketawa lagi. Jadi nggak akan bisa kamu mengenali sifat Allah, nggak akan bisa kamu kenal sifat Nabi kalau nggak bisa mendeteksinya dengan dalil. Kalau kita disuruh berpikir tentang alamat ketuhanan dan alamat kenabian. Nah, berapa yang harus kita kenali dari sifat-sifat Allah atau apa saja? Maka ulama memberikan tuntunan yang kita akan kenali dari sifat-sifat Allah ada 3. Sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah. Begitu pula bagi Nabi yang akan kita kenali adalah sifat yang wajib bagi Nabi, yang mustahil bagi Nabi, dan yang jaiz bagi para Nabi. Jadi 3 sifat itulah yang akan kita kaji dalam kitab ini. Jadi kitab ini seluruhnya dari awal sampai akhir nanti hanya akan menjelaskan 3 perkara, yaitu sifat yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz, baik bagi Allah ataupun bagi para nabi. Nah, sebelum masuk kepada permulaan sifat-sifat Allah yang wajib, sifat yang mustahil, musannif ulama menjelaskan tentang apa itu wajib, mustahil, jaiz. Jadi sebelum masuk mulai mengenal sifat Allah, kamu akan dikenalkan dulu yang namanya hukum akal atau wajib, yang isinya wajib, mustahil, jaiz. Hukum secara bahasa, apa pengertiannya?
Hukum secara bahasa pengertiannya apa? Penghalang. Man'u, al-man'u atau penghalang. Artinya apa? Hukum itu adalah penghalang bagi seseorang untuk melakukan kejahatan pada orang lain. Seseorang akan terhalang melakukan kejahatan karena adanya hukum. Jadi hukum secara bahasa yang dikenal oleh manusia kebanyakan, yang mana hukum itu menjadi hukum setiap negara, maka hukum yang dikenal itu adalah hukum secara bahasa, yaitu yang artinya adalah penghalang atau penghalang seseorang melakukan kejahatan atau kezaliman pada orang lain. Hingga orang yang mau dikenai hukum akan dibawa kemana? Pengadilan. Kenapa namanya pengadilan? Biar apa? Biar nggak ada kezaliman, kan? Ya, diadili agar tidak terjadi kezaliman. Artinya yang salah dijadikan benar, yang benar jadi salah. Ini gara-gara terjadi ketidakadilan atau kezaliman. Itu pengertian hukum secara bahasa yang banyak dikenal oleh orang, yaitu mau itu hukum sekolahan, mau itu hukum negara, mau itu hukum, kenalnya hukum secara bahasa. Nah, hukum yang mau kita kenali di dalam kitab ini bukanlah hukum secara bahasa, karena kita lagi nggak bicara orang lain mendolimi orang lain, nggak bicara kejahatannya orang, enggak. Kita mau bicara tentang sesuatu yang terkait kepada Allah dan sesuatu yang terkait kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hukum yang dimaui dalam kitab ini oleh musannif adalah hukum secara istilah. Hukum secara istilah. Ada secara bahasa, ada secara istilah. Kalau dalam bahasa sekolah namanya apa itu? Secara apa? Secara apa? Ada secara istilah, ada secara, kalau dalam bahasa apa? Indal lughawi dan indal istilahi. Dalam bahasa sekolahan apa namanya? Menurut apa? Secara bahasa artinya secara apa itu? Hah? Enggak ada yang sekolah sih ente, sama kayak saya, begini repot dah. Udah ngomongin yang biasa-biasa aja lah. Hukum secara istilah, secara apa, dimengerti oleh kelompok tertentu, bukan secara umum. Jadi menurut orang-orang ahli tauhid atau menurut orang-orang ahli syar'i, hukum itu diartikan adalah hubungan. Hukum apa artinya? Hubungan. Kalau secara bahasa, penghalang. Jadi perlawanan nih. Yang satu hukum itu artinya menghalangi, yang satu hukum secara istilah artinya menghubungkan. Ya, hukum yang dimaui dalam kitab ini adalah menghubungkan
bukan. Kalau hukum yang artinya menghalangi, hukum menurut bahasa, menurut negara, menurut yang lainnya, bukan yang dimaui dalam kitab ini. Dalam kitab ini dimaui hukum itu diartikan hubungan atau hubungannya sesuatu dengan sesuatu yang lain, atau ketetapan sesuatu pada sesuatu yang lain, namanya hukum. Contoh, Zaid tidur, mau menghubungkan tidur pada si Zaid. Kalau sudah ngomong Zaid tidur, itu sudah berlaku suatu hukum di situ. Kalau masih ngomong Zaid, itu belum jadi hukum, belum ada hubungan dengan yang lain. Kalau sudah Zaid tidur, berarti mau menghubungkan tidur dengan Zaid. Allah ada, berarti mau menghubungkan ada dengan Allah. Allah berilmu, Allah melihat, Allah mendengar, Allah bicara, berarti mau menghubungkan sifat tersebut kepada Allah. Kalau sudah ada sesuatu yang dihubungkan, maka sudah terjadi hukum. Kalau belum dihubungkan, belum jadi hukum. Nyambung nggak nih? Jadi kalau sendirian, belum ada hubungan atau kaitan dengan yang lain, maka belum jadi hukum. Kalau sudah dikaitkan dengan yang lain, maka jadi lampu merah dengan berhenti. Kalau baru lampu merah doang, belum jadi hukum. Tapi kalau lampu merah dengan berhenti, lampu hijau jalan, itu jadi hukum. Kalau baru lampu merah gimana? Ya enggak gimana-gimana, lampu merah mau gimana lagi, lampu merah doang. Mau dihukumi apa atau mau dihubungkan dengan apa, belum ada kaitannya. Tapi kalau lampu merah dihubungkan dengan berhenti, maka jadi hukum. Lampu hijau dengan jalan, maka jadi hukum. Lah kalau ada hukum, ada hubungan. Kalau ada hubungan, berarti ada yang menghubungkan. Ya, kalau secara bahasa tadi, hukum artinya apa? Penghalang. Kalau ada penghalang, berarti ada yang menghalangi. Kalau ada penghalang, berarti ada yang kerjanya menghalang. Yang menghalangi siapa namanya? Hakim. Betul. Kalau hukum itu artinya penghalang, berarti yang menghalangi namanya hakim. Ya, kalau hubungan itu artinya hukum, berarti hakimnya siapa? Yang menghubungkan. Jadi hakimnya adalah yang menghubungkan sesuatu dengan sesuatu. Dilihat dari yang menghubungkan, dilihat dari arah hakimnya, maka hukum itu ada 3. Ada hukum syar'i, ada hukum adi, ada hukum akli. Berapa? 3. Ada hukum syar'i, ada hukum adi, ada hukum akli. Dilihat dari arah hakim atau yang menghubungkan sesuatu dengan
sesuatu. Asalnya nggak ada hubungan. Lalu sesuatu itu dihubungkan. Ketika dihubungkan, maka baru jadi hukum. Lah, berarti hukum terjadi karena ada yang menghubungkan, gitu loh. Nah, yang menghubungkan namanya siapa? Hakim. Contoh, lampu merah sama berhenti, ada hubungannya enggak? Ada enggak? Hubungannya apa? Enggak, maksudnya kalau berhenti itu lampu hijau, berhenti boleh enggak? Hah? Boleh. Yang menghubungkan siapa? Hah? Lah ya siapa? Polisi. Berarti kan kalau dihubungkan tadinya nggak berhubungan. Dulu nggak ada lampu merah, ada nggak dulu lampu merah? Ada nggak dulu? Lampu merah ada dari dulu, cuman nggak di jalan begitu, di rumah kamu lampu merahnya, ya. Lampu hijau dulu ada nggak? Di mana? Di kamar. Lah iya, berarti lampu merah itu sudah ada, lampu hijau sudah ada, dan nggak berhubungan sama jalan dan berhenti. Lalu oleh Pak Polisi dihubungkan, ditaruh di pinggir jalan. Kalau merah sekarang berhenti, maka ketika dihubungkan baru jadi hukum, gitu loh. Berarti yang ngatur hubungannya siapa? Polisi. Kalau besok-besok polisi ngatur begini, lampu biru berhenti, boleh nggak? Ya boleh, mau polisi yang ngatur, nanti mau ngelarang gimana? Karena aslinya nggak ada hubungan. Terus oleh Pak Polisi nah begitu loh. Sama dengan begini, sholat duhur 4 rakaat hubungannya apa? Sholat subuh kok 2 rakaat, nggak subuh aja yang 4 rakaat. Hubungannya apa? Nggak ada hubungannya, tapi dihubungkan oleh Allah. Gitu loh. Zuhur 4 rakaat jadilah hukum. Asar 4 rakaat jadi hukum. Maghrib 3 rakaat jadi hukum. Kalau besok-besok dirubah boleh nggak? Lah ya kan saya tanya, masa kamu yang ngerubah? Gimana sih? Kamu datang ke lampu merah perapatan, terus kamu rubah, sekarang jangan merah, hijau aja, boleh? Nah, kalau polisi yang rubah boleh nggak? Nah begitu maksudnya. Jadi hukum kita kembalikan dulu. Hukum artinya apa? Hah? Hubungan. Hukum yang mau kita bahas di sini ini hukum yang artinya hubungan, ya kan? Setiap ada hubungan pasti ada yang menghubungkan. Yang menghubungkan namanya siapa? Hakim. Kalau hubungan disebut hukum, berarti yang menghubungkan namanya hakim. Nah, dilihat dari hakim yang menghubungkan. Yang menghubungkan itu ada 3. Ada hakimnya syar'i, ada hakimnya adi, ada hakimnya akli, gitu loh. Hakim syar'i yang bagaimana? Hakim syar'i contohnya Allah yang membuat hubungan yang namanya syariat, Ramadan, puasa. Tadinya nggak ada hubungannya Ramadan sama puasa. Datangnya Nabi Muhammad dibikin hubungan Ramadan puasa. Tadinya ya zakat dihubungkan. Kalau sudah punya uang sekian, zakat dihubungkan.
Kalau bulan Dzulhijjah ini dihubungkan ini. Subuh 2 rakaat. Laki-laki tutup aurat. Dihubungkan ini. Nah, hubungan kalau yang ngatur Allah namanya hubungannya hubungan syariat. Gitu loh. Nyambung gak ente? Yakin nih nyambung? Paham udah? Masya Allah, senang saya kalau ente paham mah. Kayak orang Islam beneran maksudnya. Jadi sekarang kamu tahu yang namanya hukum syariat, gitu loh. Jadi hukum syariat itu hubungan yang diatur oleh Allah. Kalau hukum lalu lintas, hubungan yang diatur oleh polisi, gitu. Kok hubungan gimana sih? Hubungannya sesuatu dengan sesuatu itu diatur sama Pak Polisi. Kalau naik motor pakai helm, diatur nggak? Dihubungkan nggak? Yang nggak pakai helm, yang nggak sholat zuhur, yang nggak mau puasa, dari begitu, berarti dihubungkan ya. Nah, gitu loh. Nah, itu hukum yang pertama namanya hukum syariat. Hubungannya diatur oleh seseorang, oleh Allah. Hingga kapanpun Allah mau bisa merubah. Buktinya mana? Hukum yang berlaku pada Nabi Adam dirubah ketika pada zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh dirubah lagi pada zaman Nabi Musa. Ganti lagi hukumnya ini. Nabi Musa punya hukum, ganti lagi zaman Nabi Isa. Nabi Isa ganti lagi zaman Nabi Muhammad. Kok diganti kenapa? Ya terserah yang menghubungkan, gitu loh. Yang menghubungkan mau mengganti, yang ganti aja. Contoh, sholat bagi orang haid hukumnya apa? Haram. Hah? Orang haid sholat hukumnya apa? Kalau yang nggak haid, berarti kan berlawanan. Yang menghubungkan siapa itu? Allah. Kalau yang haid jangan sholat, berarti dipisah hubungannya. Jadi hukum pengertiannya ada apa? Menghubungkan sesuatu dengan sesuatu atau menolak sesuatu dengan sesuatu. Jadi hukum bukan satu menghubungkan doang, tapi ada juga menolak atau tidak menghubungkan sesuatu dengan, ya, itu hukum yang pertama namanya syariat. Udah masuk? Ya. Kita dengar azan Isya sebentar. Allah.
الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والرزق العنة الرفيع وذل المقام المحمود الذي وعده يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم بالحال والمعال والإيال بجاه كبير المتعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan sedikit. Orang Nasrani dan orang Yahudi nggak ngerti pengertian hukum ini, hingga orang Nasrani menolak perubahan menjadi Al-Quran. Orang Yahudi menolak perubahan menjadi Injil. Dia mempertahankan perjanjian lama, Taurat, nggak mau pindah ke perjanjian baru, Injil. Perjanjian baru pindah lagi kepada Al-Quran. Mereka nggak mau pindah. Kenapa? Mereka nggak ngerti hukum. Kalau mereka ngerti hukum itu hubungan dan ada yang menghubungkan, mestinya ya boleh-boleh saja dirubah. Kenapa nggak boleh dirubah? Karena memang kenyataannya keadaan itu terjadi karena dihubungkan dengan sesuatu. Kalau nggak dihubungkan gimana? Kalau nggak dihubungkan gimana? Ya nggak terjadi hubungan, nggak ada hukum. Seperti hewan, ada hukum. Nah, kalau ada orang ngomong ada hukum rimba, artinya apa itu? Jadi hukum itu nggak ada yang lain selain tiga itu, nanti nggak ada hukum syariat, hukum adi, hukum akli, nggak ada lagi. Kenapa? Karena hukum itu isinya hubungan, dan kalau ada hubungan pasti ada yang menghubungkan. Nah, kalau hukum itu macam-macam, yang menghubungkan siapa gitu loh. Itu hukum yang pertama, namanya hukum syariat. Yang kedua ada hukum namanya hukum adi. Yang menghubungkan siapa? Yang menghubungkan kebiasaan manusia, yang menghubungkan kehidupan kita sehari-hari, makan, kenyang. Hubungannya apa? Nggak ada hubungannya. Kenapa? Di surga nggak ada makan kenyang. Di dunia kok ada makan kenyang? Dihubungkan oleh apa? Kebiasaan yang diciptakan oleh Allah. Api, panas. Kenapa? Dihubungkan oleh kebiasaan. Obat menyembuhkan. Kenapa sih kok minum obat? Saya sakit harus minum obat. Biasanya kalau minum obat sembuh. Biasanya kalau dibakar matang. Yang menghubungkan siapa itu? Kebiasaan. Ya kan? Bukan tiba-tiba ini begini dihubungkan. Oh, nggak bisa. Hubungan itu terjadinya ada yang menghubungkan. Beginilah, saya nemu kopi. Umpamanya pertama orang yang nemu kopi, terus dia minum kopi, tiba-tiba dia nggak bisa tidur. Terus dia mau bikin keputusan, sekarang orang yang minum kopi pasti nggak bisa tidur. Itu nggak bisa dihubungkan. Kenapa? Karena belum terjadi berulang-ulang, gitu loh. Kalau besok diminum lagi nggak tidur, diminum lagi nggak tidur, baru diputuskan. Oh,
kopi, hubungannya nggak bisa tidur, gitu loh. Kalau baru terjadi sekali gimana? Belum bisa ada hubungan. Itu namanya hubungan kebiasaan. Makan kenyang, pisau memotong. Kalau pakai jaket anget, itu hubungan namanya hubungan adi atau kebiasaan. Jadi kita ini sudah mengenal dua hukum nih, ada hukum syar'i, ada hukum adi. Jadi kamu tahu sekarang ada dua hukum pada diri kamu, dan hukum adi dan syar'i nggak bisa dipisahkan. Tiap ada hukum syar'i harus ada hukum. Kalau ada hukum adi belum tentu ada hukum syar'i, tapi hukum syar'i ada, pasti ada hukum adi, karena nggak bisa berlaku hukum adi hukum syar'i tanpa hukum adi. Kamu disuruh berwudu, sholat dihubungkan deh, kalau mau sholat wudu dihubungkan. Dalam hukum adinya memang orang yang pakai air biasanya tangannya bersih, gitu loh. Maka berkaitan, gitu kan? Ada hukum adi dikaitkan pula ada hukum syar'i. Jadi hukum adi dan syar'i berkaitan. Ini penjelasan kita hari ini masalah hukum adi dan hukum syar'i. Besok kita akan jelaskan insyaallah yang ketiga ada hukum akli, biar kita jelas tentang masalah hukum. Bukan hanya kenal hukum secara bahasa, tapi kenal hukum secara istilah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan paham, dijadikan hatinya mengerti, hatinya futuh, nunuh, rusuh ya Allah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita untuk membawa iman Islam selama dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal hadiniyah wa ala niyatin shalih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغفر كل حربة واستر لنا أوراتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا وبكل سولي صلى ربي عليه أنت الحب وآله وصحبه عدد طاس صحبي والحمد لله الذي وانتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.